Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Arka. Di kesempatan ini, kita akan membahas mengenai bagaimana investor besar itu melakukan money management di Bursa Efek Indonesia. Bagi investor kecil atau pemula, mungkin bertanya-tanya bagaimana sebenarnya investor raksasa melakukan strategi investasinya terkait money management mereka. Khususnya tentang alokasi investasi pemilihan saham yang moderat dan agresif. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana money management itu dilakukan oleh investor raksasa. Data ini menjadi indikasi bagaimana investor raksasa mengalokasikan dananya di pasar saham. Temuan ini didasarkan pada kajian empiris di Bursa Efek Indonesia atau Pasar Modal Indonesia dan mencakup 5 saham yang memiliki nilai transaksi terbesar dalam 1 bulan terakhir. Data ini diambil pada Sabtu 6 Februari 2021. Nah, yang pertama adalah Aneka Tambang Tbk. Kapitalisasinya sebesar 63 triliun sekian dan nilai transaksinya sebesar 3 triliun 79. Kemudian yang kedua Timah Tbk. Itu kapitalisasi pasarnya 14 triliun dan nilai transaksinya 424 miliar sekian. Kemudian yang ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia, nilai kapitalisasinya 551 triliun, nilai transaksinya 402 miliar. Yang keempat adalah Bank Sentral Asia, nilai kapitalisasinya 852 triliun dengan nilai transaksi 356 miliar. Dan yang terakhir adalah Bank Mandiri Persero, dengan kapitalisasi pasarnya 305 triliun dengan nilai transaksi 318 miliar. Kami sudah mengolah data tersebut dengan membandingkan pergerakan saham selama 6 bulan terakhir. Nah, kemudian mari kita perhatikan chart yang sudah ditampilkan di sini. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa saham BRI, BCA, dan Mandiri itu relatif memiliki fluktuasi yang rendah. Tetapi saham ini diminati oleh investor besar sebagai saham pertahanan dalam investasi saham mereka karena dinilai bisnis dari sektor ini risikonya relatif lebih rendah dibandingkan dengan misalnya AMTM atau TINS yang berasal dari sektor pertambangan. Nah, bisnis keuangan itu tentu saja lebih rendah risikonya dibandingkan dengan bisnis pertambangan, di mana harga internasionalnya bisa berfluktuasi sangat tajam sehingga dianggap sangat berisiko. Sedangkan bisnis keuangan dan pembiayaan relatif tetap diperlukan saat booming maupun saat resesi. Nah, salah satu risiko tertinggi atau dominan di dalam sektor keuangan itu hanya soal kredit macet. Nah, berdasarkan data tersebut, kemudian kita mengkategorikan berdasarkan fluktuasi dan kemudian bagaimana risikonya. Nah, kalau kita lihat di urutan pertama adalah Aneka Tambang, itu termasuk fluktuasi tinggi dan sahamnya tentu masuk kategori saham berisiko tinggi. Kemudian dengan alokasi investasi yang dilakukan oleh investor itu di sektor tersebut itu adalah 67,21%. Kemudian Timah Tbk itu juga tergolong fluktuasi tinggi berdasarkan data yang kami peroleh. Jenis risikonya juga termasuk saham berisiko tinggi dan alokasi investasinya adalah 9,27%. Ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia Persero dengan kategori jadi masuk fluktuasi rendah sehingga jenis sahamnya termasuk saham berisiko moderat. Nah, alokasi investasinya adalah 8,78%. Yang kedua Bank Sentral Asia sama ya masuk dalam kategori fluktuasi rendah sehingga kemudian risikonya adalah moderat dan investor menempatkan 7,79% investasinya ke Bank BCA. Terakhir adalah Bank Mandiri masuk kategori juga sebagai fluktuasi rendah dan sahamnya berisiko moderat. Nah, alokasi investasi investor di Bank Mandiri adalah 6,95%. Nah, kalau kita lihat dari nilai transaksinya memang sekitar 75% dialokasikan pada saham yang berisiko tinggi dan 25% sisanya itu dialokasikan pada saham berisiko moderat. Nah,
Tetapi jika dilihat dari jenis sahamnya, terlihat bahwa jenis saham berisiko itu hanya diwakili oleh 2 saham, yaitu saham ANTM dan TINS. Sedangkan saham moderat itu pada BBRI, BCA, dan BMRI. Nah, kalau kita perhatikan dari data tersebut, ini menunjukkan bahwa sharing risiko tersebut ternyata cukup agresif. Jadi, pemilihan investor pada saham-saham atau penempatan investasi pada saham-saham berisiko tinggi ternyata lebih tinggi dibandingkan pada saham-saham yang berisiko moderat. Nah, rasio tersebut saya kira memang sangat dinamis, ya, artinya bisa berubah sesuai dengan kondisi makro dan juga kondisi pasar. Tetapi setidaknya kita bisa melihat saat ini apa yang dilakukan oleh investor besar terkait money management mereka, soal bagaimana mereka mengalokasikan dananya pada saham. Jadi kita punya sekarang pemetaan atau pattern bagaimana investor menaruh investasinya. Ternyata investor raksasa itu memang mereka termasuk risk taker, ya. Karena 75% dari investasinya ditaruh pada saham yang berisiko tinggi. Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda menaruh komposisi saham Anda? Tentu Anda punya pola-pola, tetapi pola dari investor raksasa tersebut atau investor besar tersebut juga bisa mungkin menjadi salah satu referensi ketika Anda menaruh investasi Anda pada investasi saham. Silakan Anda tuliskan komen Anda, bagaimana Anda mengalokasikan dana Anda pada investasi saham. Silakan Anda juga boleh mengambil atau mencontek istilahnya apa yang dilakukan oleh investor besar, karena tidak ada salahnya. Investor yang besar tentunya dia sudah punya banyak sumber, ya, untuk melakukan analisis, dan analisis mereka tentu lebih komprehensif. Dan di dalam pasar modal itu ada investor yang tergolong sophisticated dan juga ada investor yang tergolong naif atau tergolong investor yang sekedar memfollow apa yang dilakukan oleh investor yang besar. Nah, ini pilihan terletak kepada Anda, atau Anda punya satu strategi tersendiri, satu komposisi tersendiri yang menurut Anda lebih bagus daripada yang dilakukan oleh investor besar. Silakan, karena semuanya memang menjadi pilihan Anda. Nah, Anda bisa menuliskan pada kolom komen berikut mengenai apa yang telah atau sedang Anda lakukan di dalam menaruh komposisi dana Anda pada investasi saham. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada topik-topik di video berikutnya.